Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Bagaimana hari ini? Semangat? Iya, kita harus tetap semangat. Mana coba tepuk semangatnya? Tepuk semangat! Ya, semangat ya hari ini belajarnya. Baik anak-anak, masih ingatkah kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Coba siapa yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan ekosistem? Baik, Nadila. Ya, beri tepuk tangan untuk Nadila. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mengetahui dan menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Dan kalian juga dapat menjelaskan dampak dari kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dengan baik. Baik anak-anak, keseimbangan ekosistem alam dapat terganggu karena kegiatan manusia. Salah satunya adalah pemanfaatan bagian-bagian tertentu dari hewan dan tumbuhan. Akibat beberapa jenis hewan dan tumbuhan mendekati kepunahan. Untuk itu, perlu dilakukan pelestarian makhluk hidup. Nah, manusia adalah penyebab ekosistem terbesar. Ekosistem terganggu karena kegiatan manusia yang bersifat merusak. Nah, apa sajakah penyebab gangguan ekosistem tersebut? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu seperti perpindahan penduduk. Lalu yang kedua, penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor. Terus yang kelima, pengeboran minyak di laut. Kemudian yang keenam, ada pemburuan liar. Nah, yang terakhir yaitu perusakan terumbu karang dan masih banyak lagi. Adapun pemanfaatan bagian tubuh hewan dan tumbuhan, yaitu manusia melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang mereka lakukan itu tidak peduli dengan kerusakan lingkungan akibat perbuatannya. Beberapa hewan telah diburu manusia, biasanya hewan yang diburu adalah hewan langka. Beberapa hewan tersebut diantaranya apa saja hewan yang sudah langka? Ada rusa, burung merak, hiu, harimau, gajah, dan lain sebagainya. Adapun tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia, selain hewan, beberapa tumbuhan pun dimanfaatkan secara berlebihan oleh manusia. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya apa saja? Ada kemiri, kemudian kemenyan, cendana, kayu manis, dan masih banyak lagi. Nah, yang sudah kita bahas tadi, kira-kira hewan dan tumbuhan apa saja yang termasuk langka? Oke, mulai dari hewan dulu. Yang pertama apa? Ya, yang pertama harimau Sumatera. Iya, kemudian orang utan. Apalagi? Badak Sumatera, ular sanca, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau tumbuhan apa saja kira-kira? Ada bunga bangkai, kemenyan, terus kayu ulin, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan video tentang kegiatan manusia
yang mempengaruhi ketidakseimbangan lingkungan. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan, kemudian kalian diskusikan bersama teman kalian. Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau abiotik. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati, antara lain cahaya, matahari, suhu, oksigen, air, tanah, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan 3 hal pokok. Kebutuhan pokok tersebut ialah sandang, pangan, dan papan. Semua kebutuhan manusia tersebut tersedia di alam ini. Tuhan memperbolehkan manusia untuk mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, sifat dasar manusia yang tidak pernah puas, banyak manusia yang mengolah alam dengan teknologi yang dibuatnya secara tidak terkendali. Manusia sering tidak memikirkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan apa yang terjadi di masa depan. Berikut ini adalah beberapa aktivitas manusia yang dapat mengubah keseimbangan lingkungan. Contohnya adalah penebangan hutan dan perburuan liar. Padahal hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan merupakan tempat resapan serta cadangan air tanah bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Selain itu, hutan merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung sebagian besar makhluk hidup. Jika pohon-pohon di hutan ditebang untuk industri dan pembukaan lahan pertanian secara liar, secara berlebihan, akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada sebelumnya. Daerah resapan air berkurang dan suplai oksigen berkurang merupakan akibat penebangan pohon. Selain itu, hewan yang ada di dalam hutan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Apalagi dengan perburuan liar terhadap hewan-hewan, maka akan semakin merusak lingkungan tersebut. Contoh lainnya adalah pembuangan limbah dan sampah. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau limbah, mulai dari limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, sampai limbah industri plastik yang digunakan sebagai pembungkus merupakan contoh limbah rumah tangga. Adapun contoh limbah industri berupa limbah cair dan asap. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Apakah kamu pernah melihat sungai yang kotor dan bau? Hal itu merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah ke sungai. Akibatnya adalah kerusakan lingkungan sungai dan akan membunuh makhluk hidup yang ada di sungai. Nah, sekarang kalian pasti sudah sangat mengerti tentang keseimbangan ekosistem. Dari mulai menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, sampai memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kalian pun sudah berdiskusi bersama teman kalian. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Baik, jika tidak ada, Ibu harap kalian semua sudah paham mengenai keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem adalah yang pertama, perpindahan penduduk, penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, penggunaan kendaraan bermotor, pengeboran minyak laut, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang, dan masih banyak lagi. Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup, silahkan kalian rapihkan terlebih dahulu, kemudian dipimpin doa. Siap, gerak, mulai.
warahmatullahi wabarakatuh.